Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini guna untuk memenuhi tugas final multimedia. Langsung saja di sini kami mendapatkan materi yaitu kompresi citra. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan pertama-tama anggota kami di sini ada Wodeh Zahra Astiani Hasiba dengan NIM 21014, kemudian Laude Muhammad Firza Fahrezi dengan NIM 21030, Aniza Zahra Tarimana dengan NIM 21050, Muhammad Torik Faiz dengan NIM 21070, Nur Hikmaulandari dengan NIM 21082, dan Taufik Hidayat dengan NIM 21094. Materi yang akan kebawakan hari ini yaitu ada pendahuluan, GIF, JPG, PNG, studi kasus, dan tips kompresi citra. Langsung saja masuk ke materi yang pertama yaitu pendahuluan kompresi citra. Akan saya jelaskan sendiri. Kompresi citra adalah proses mengurangi volume data citra dengan cara menghilangkan redundansi dan informasi yang tidak penting tanpa mengorbankan kualitas citra secara signifikan. Tujuannya adalah menghemat ruang penyimpanan dan mempercepat transfer data dalam konteks pengolahan dan pengiriman citra. Kompresi citra dapat dilakukan dengan atau tanpa kehilangan informasi, tergantung pada apakah prioritas utama adalah mempertahankan setiap detail citra atau mencapai tingkat kompresi yang lebih tinggi. Eh, Kompresi citra terdapat dua jenis, yaitu yang pertama kompresi dengan kehilangan, yaitu metode mengorbankan sebagian informasi citra untuk mencapai tingkat kompresi yang lebih tinggi. Pada umumnya, eh, kehilangan ini tidak terlalu terlihat oleh mata manusia, terutama jika tingkat kompresi tetap rendah. Contoh algoritma yang biasa digunakan jenis ini yaitu JPG untuk citra dan MP3 untuk audio. Kemudian yang kedua ada kompresi tanpa kehilangan atau lossless compression, yaitu metode yang memungkinkan pemulihan citra asli tanpa kehilangan informasi. Meskipun tingkat kompresi biasanya lebih rendah dibandingkan dengan kompresi dengan kehilangan, kompresi tanpa kehilangan lebih cocok untuk aplikasi di mana setiap detail citra harus dipertahankan. Contohnya itu PNG atau GIF. Untuk materi selanjutnya, kepada Firsa Farezi saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu GIF. Jadi GIF atau Graphic Interchange Format adalah salah satu jenis format yang di dalamnya menggunakan format gambar bitmap dan mendukung 8 bits per pixel di setiap gambarnya. Jenis file ini akan membuat Anda bisa memberikan penambahan warna secara transparan. Hal yang paling menarik dari GIF adalah kemampuannya dalam membuat animasi, walaupun masih dalam suatu tingkatan yang sangat sederhana. Untuk saat ini, format file GIF bisa mendukung sampai 256 warna RGB, red, green, dan blue, 24 bit. Karena adanya keterbatasan tersebut, format seperti ini kurang mendukung jika digunakan dalam dunia percetakan ataupun dunia fotografi. Tapi format GIF tetap bisa digunakan untuk kebutuhan lain, seperti desain grafis ataupun pembuatan logo agar pilihan warnanya bisa tampil lebih solid. Slide selanjutnya. Nah, apa saja kelebihan GIF? Yang pertama, berukuran kecil dan ringan. Salah satu keuntungan utama menggunakan animasi GIF adalah ukurannya yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan format file lainnya. Apabila kita bandingkan dengan format Flash, yang mana file ini mengharuskan pengguna untuk memasang plugin tertentu agar Flash dapat diterapkan. Bahkan file jenis ini terlampau memiliki ukuran yang lebih besar daripada GIF, sehingga dapat membuat sebuah website menjadi mudah down. Yang kedua, cocok disematkan dalam web. Selain ukuran file yang kecil, file GIF juga support background transparan, yang mana dapat memberikan kesan estetik pada situs web tertentu yang memiliki animasi dengan latar belakang bervariasi. Tidak jarang seorang web developer memanfaatkan GIF untuk
memperagakan sebuah tutorial karena dapat menunjukkan sesuatu dengan cara yang lebih mudah dipahami dan mampu menunjukkan gerakan yang tidak dapat dilakukan oleh gambar biasa. Yang ketiga, kualitasnya terjaga. Animasi GIF memiliki 256 warna yang tersedia. Itulah sebabnya format ini cocok digunakan dalam membuat sebuah bentuk maupun teks sederhana. Selain itu, ukuran filenya yang hemat memungkinkan pengunggahan file menjadi lebih cepat. Meskipun file GIF terkompresi ke dalam ukuran yang lebih kecil, tetapi hal tersebut tidak akan mempengaruhi kualitas animasi atau gambar yang ditampilkannya. GIF juga didukung oleh sebagian besar browser web saat ini sehingga mampu memberikan lebih banyak fleksibilitas kepada pengguna internet. Slide selanjutnya. Selanjutnya, apa saja kekurangan dari GIF? Yang pertama, tidak dapat diedit kembali. Kelemahan lain ketika Anda membuat GIF, apabila setelah melakukan pengeditan serta pengkodean terhadap file yang Anda buat, file GIF tidak dapat diubah sama sekali melalui media apapun. Jadi, Anda perlu memastikan bahwa Anda memiliki finishing akhir yang benar-benar ditetapkan sebelum mulai menyimpan file GIF. Namun, jika Anda terlanjur melakukannya, maka Anda mungkin harus melakukan hal yang sama lagi dari awal, hanya untuk membuat sedikit penyesuaian pada file yang baru saja Anda buat. Yang kedua, bergantung pada koneksi internet pengguna. Terlepas dari pernyataan bahwasanya file GIF memiliki ukuran kecil, sehingga ringan apabila dijalankan dan diterapkan pada web, beberapa gambar animasi GIF ini tetap bergantung pada kecepatan internet yang dipakai oleh pengguna. Jadi apabila koneksi internet pengguna sedikit lambat, gambar GIF tidak akan bisa langsung dimuat dan akhirnya akan menampilkan gerakan patah-patah yang tidak nyaman dilihat. Yang ketiga, kualitas warna buruk. GIF memiliki kekurangan dalam ragam pelet yang terdiri dari 256 warna. Hal ini dapat membuat gambar tampak buruk saat digunakan pada foto yang awalnya mungkin memiliki kedalaman warna dengan jumlah yang lebih tinggi dan beragam, sehingga GIF sangat tidak disarankan untuk gambar dengan keragaman warna yang terlampau banyak seperti foto. Bahkan animasi GIF memiliki tampilan blocky atau pixely sehingga dapat memberikan kualitas buram pada gambar yang akan dianimasikan. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya kepada Azara Siani, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin yang ketiga yaitu GPAG. Format file GPAG atau singkatan dari Joint Photographic Expert Group adalah salah satu format kompresi gambar yang paling umum digunakan. Nama GPAG ini berasal dari kelompok yang mengembangkan standar ini, yaitu Joint Photographic Expert Group. Format ini dirancang untuk mengkompresi gambar dengan mempertahankan kualitas visual yang baik, sementara ukuran file menjadi lebih kecil. Kompresi GPAG. Format file GPAG atau Joint Photographic Expert Group menggunakan metode kompresi lossy, yang berarti beberapa informasi gambar dikorbankan untuk menghasilkan ukuran file yang lebih kecil. Kompresi GPG ini didasarkan pada algoritma Discrete Gaussian Transform atau disingkat dengan DCT yang membagi gambar menjadi blok-blok pixel dan mengubahnya menjadi koefisien frekuensi. Proses ini memungkinkan representasi yang efisien dari gambar dengan mengurangi redundansi informasi. Tingkat kompresi dalam format JPG dapat diatur oleh pengguna saat menyimpan gambar. Pengguna memiliki kontrol atas tingkat kualitas gambar yang berkolerasi dengan tingkat kompresi. Semakin tinggi tingkat kompresinya, maka semakin kecil ukuran file, namun dengan potensi hilangnya detail dan kualitas gambar. Penggunaan format JPG yaitu pertama pada web dan medsos. Pada web
Pada web dan medsos ini, JPEG menjadi pilihan utama untuk gambar di situs web dan media sosial karena ukuran file yang kecil mempercepat waktu membuat halaman web tanpa mengorbankan kualitas gambar secara signifikan. Kedua, yaitu fotografi ponsel. Kamera ponsel umumnya menyimpan gambar dalam format JPEG karena ukuran file yang kecil dan kemampuannya menghasilkan gambar dengan kualitas yang memadai untuk kebanyakan pengguna. Ketiga itu fotografi digital. Pada fotografi digital sangat umum digunakan dalam fotografi digital karena ukuran file yang relatif kecil membuatnya ideal untuk menyimpan foto-foto dengan resolusi tinggi. Dan yang keempat itu grafis pada internet. Grafis dan ilustrasi yang digunakan untuk keperluan umum pada internet sering disimpan dalam format JPEG karena kemampuannya menyajikan gambar dengan baik sambil mengoptimalkan ukuran file. Ekstensi dan tipe mimenya. Berkas JPG biasanya memiliki ekstensi nama file JPG atau JPG. Ekstensi nama file yang paling umum untuk berkas yang menggunakan kompresi JPG adalah JPG dan JPG. Meskipun JPE, JFIF, dan JIF juga digunakan. Tipe media MIME untuk JPG adalah image atau JPG, kecuali pada versi Internet Explorer yang lebih lama yang memberikan tipe MIME image atau PJPEG saat menggunakan gambar JPG. Secara ringkas, JPG ini adalah format berkas yang banyak digunakan untuk gambar digital, dikenal karena kemampuan kompresinya dan penggunaan yang luas di internet dan perangkat digital. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tariq Faiz. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja, di sini saya akan membahas materi PNG. PNG atau Portable Network Graphic ialah format file gambar yang dikembangkan untuk menyediakan solusi yang lebih baik dalam hal kualitas gambar, dukungan transparasi dan manajemen warna, kualitas gambar, dukungan transparasi dan manajemen warna. PNG menggunakan metode kompresi tanpa kehilangan lossless compression yang memungkinkan gambar untuk dikompresi tanpa mengurangi kualitasnya. Salah satu keunggulan utama PNG ialah kemampuannya untuk mendukung latar belakang transparan, membuatnya berguna dalam berbagai konteks desain dan pengembangan web. Di sini adapun karakteristik utama dan keunggulan PNG yang pertama itu kualitas tanpa kompromi. PNG menggunakan metode kompresi tanpa kehilangan yang berarti gambar dapat dikompresi tanpa mengurangi kualitas aslinya. Ya, ini membuat PNG ideal untuk menyimpan gambar yang memerlukan detail tinggi. Terus yang kedua ada dukungan transparasi. Salah satu keunggulan utama PNG ialah kemampuannya untuk mendukung latar belakang transparan. Ini memungkinkan gambar PNG digunakan dengan baik di berbagai latar belakang. Terus yang ketiga ada palet warna yang lebih besar. PNG mendukung palet warna yang lebih besar dibandingkan GIF, yang memungkinkan representasi warna yang lebih akurat dan mendekati kualitas gambar asli. Terus yang terakhir ada palet warna yang lebih besar. PNG tidak mengalami kehilangan kualitas saat disimpan atau dikompresi ulang. Ini berbeda dengan format JPEG yang menggunakan kompresi dengan kehilangan yang dapat mengurangi kualitas gambar. Baik, mungkin sekian dari materi saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Tarimana. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian studi kasus. Dalam era digital yang didominasi oleh visual, pemilihan format file memainkan peran yang signifikan dalam menentukan kualitas dan presentasi suatu konten. Setiap format seperti GIF, JPG, dan PNG
memiliki karakteristik khusus yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari suatu proyek. Contohnya yaitu pada Instagram Post. Sebagai platform media sosial yang terkenal dengan visualnya, memberikan panggung yang unik untuk berbagai jenis konten, mulai dari foto produk hingga stiker animasi yang menghibur. Adapun penerapan format GIF ada 3. Yang pertama penggunaan, yaitu pada stiker animasi atau meme ringan. Lalu yang kedua ada keuntungan, yaitu menambahkan elemen interaktif pada postingan dan meningkatkan keterlibatan pengguna. Lalu yang ketiga ada keterbatasan, yaitu tidak ideal untuk gambar dengan banyak detail atau kualitas visual tinggi. Lalu kemudian yang keempat ada penggunaan, yaitu menampilkan foto produk atau gambar berkualitas tinggi untuk promosi. Yang kelima keuntungan, yaitu kompresi dengan kualitas gambar baik, cocok untuk foto dan ilustrasi. Dan yang keenam yaitu keterbatasan, untuk kompresi lossy dapat mengurangi kualitas pada gambar dengan detail tinggi. Lalu kemudian ada penerapan format PNG. Yang pertama yaitu penggunaan, yaitu menyertakan logo atau icon dengan latar belakang transparan. Lalu yang kedua keuntungan, yaitu kualitas tinggi mendukung latar belakang transparan untuk integrasi desain yang bersih. Lalu yang ketiga keterbatasan, yaitu ukuran file lebih besar dapat kurang efisien untuk gambar dengan banyak warna. Maka dapat kita simpulkan dalam ekosistem Instagram, pilihan format file mempengaruhi cara konten diterima oleh pengguna. Memahami kelebihan dan keterbatasan masing-masing format file memungkinkan para konten kreator untuk membuat keputusan yang bijak dalam menentukan format yang sesuai dengan tujuan postingan Instagram mereka. Kesesuaian format dengan jenis konten dan keinginan estetika memainkan peran krusial dalam mencapai keseimbangan yang tepat antara daya tarik visual dan efisiensi ukuran file. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai studi kasus. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Topik Hidayat. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang cantik dan baik hati. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang tips untuk mengkompresi. Nah, yang pertama yaitu pilih metode kompresi yang sesuai. Jadi memilih metode kompresi yang sesuai dengan jenis citra adalah langkah awal yang sangat penting. Metode kompresi seperti JPEG untuk citra dengan gradasi warna tinggi atau PNG untuk citra dengan area transparan dapat mempengaruhi kualitas akhir dan ukuran file. Dan yang kedua yaitu atur kualitas kompresi. Menyesuaikan tingkat kualitas kompresi memungkinkan kita untuk mengontrol sejauh mana citra akan dikompresi. Semakin rendah kualitasnya, semakin besar rasio kompresinya, tetapi bisa merugikan kualitas citra. Ini adalah trade-off antara ukuran file dan kualitas visual. Selanjutnya itu gunakan metode kompresi lossless untuk citra tanpa kehilangan. Nah, metode kompresi lossless mempertahankan semua informasi citra tanpa kehilangan kualitas. Cocok untuk citra yang memerlukan akurasi tinggi seperti gambar medis atau grafik teknis. Selanjutnya yaitu segmentasi citra. Segmentasi citra adalah membagi citra ke dalam segmen-segmen yang memungkinkan penerapan metode kompresi yang berbeda pada setiap bagian. Ini efektif ketika beberapa area membutuhkan kualitas lebih tinggi daripada yang lain dan dapat menghasilkan rasio kompresi yang lebih baik. Kemudian, pertimbangkan kompresi berbasis pemodelan statistik. Pemodelan statistik melibatkan analisis matematis dari citra untuk menciptakan representasi yang efisien. Teknik ini
bisa menghasilkan kompresi yang lebih baik dengan memanfaatkan pola statistik di dalam citra. Selanjutnya yaitu implementasikan teknik reduksi warna. Mengurangi jumlah warna dalam citra dapat mengurangi kompleksitas dan ukuran file. Hal ini bermanfaat jika rincian warna yang sangat halus tidak kritis, misalnya seperti grafik atau ilustrasi yang sederhana. Selanjutnya yaitu optimalkan resolusi citra. Menyesuaikan resolusi citra sesuai dengan kebutuhan aplikasi dapat mengurangi ukuran file tanpa mengorbankan kualitas secara signifikan. Ini terutama efektif untuk citra yang ditampilkan di perangkat dengan resolusi yang terbatas. Yang terakhir yaitu kompresi adaptif. Metode kompresi adaptif ini dapat menyesuaikan parameter kompresi berdasarkan karakteristik citra. Ini memungkinkan respons yang lebih baik terhadap variasi dalam citra dan meningkatkan efisiensi kompresi secara keseluruhan. Mungkin itu saja dari tips-tips kompresi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Berdasarkan materi-materi yang tadi dijabarkan sebelumnya, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa kompresi citra melibatkan pengurangan ukuran ukuran file dengan dua pendekatan utama, yaitu kompresi dengan kehilangan atau lossy dan tanpa kehilangan atau lossless. Format citra populer seperti PNG, GIF, atau memberikan opsi sesuai kebutuhan aplikasi. Dengan PNG menggunakan kompresi tanpa kehilangan. GIF cocok untuk animasi sederhana dan JPEG mengutamakan kompresi dengan kehilangan untuk gambar fotografi dengan kualitas yang dapat disesuaikan. Pemilihan format bergantung pada kebutuhan khusus proyek atau aplikasi tertentu. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.